Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kali ini kita akan membahas tentang Dusan Vlahovic ya. Yang dari kemarin nih banyak yang nanya ini tentang masalah Dusan Vlahovic. Dan saya mau ngaku kayaknya saya salah tentang Dusan Vlahovic ya. Karena dari kemarin saya selalu bilang Vlahovic ini eh apa namanya? Cinta dengan Juventus ini adalah klub impian dia sejak masa kecil gitu ya. Jadi dengan kondisi dia performa lagi naik, dia cinta sama Juventus, kayaknya susah untuk mendatangkan Vlahovic. Itu kayaknya saya salah gitu ya. Jadi ternyata cinta dia kepada Juventus ini kayaknya nggak sedalam itu gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut ya ini tentang Dusan Vlahovic, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Teman-teman mungkin lihat ya, ini subtitle di bawah, ini Vlahovic pilihan tepat atau panic buying gitu ya. Jadi ini saya juga menanyakan kepada teman-teman, silahkan boleh kasih opini teman-teman ya, karena ini juga saya opini saya. Karena kalau kita ngomong pemberitaan saat ini ya, ini pemberitaan yang masih banyak gosipnya ya. Ini kalau kita ngomong lebih banyak omongan agent untuk menjual pemainnya dibanding memang berita yang benar untuk bahwa ada pergerakan gitu ya. Jadi ya silakan nanti kasih pendapat teman-teman, opini teman-teman tentang Vlahovic gitu ya. Atau mungkin striker lain, silakan boleh tulis di kolom komentar. Oke, pertama kita mau bahas dulu ini kenapa ada muncul pemberitaan Vlahovic ini mau dijual gitu ya. Yang pertama ini adalah kondisi keuangan Juventus yang saat ini memang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. Di mana mereka perlu memperbaiki kondisi keuangan dan saat ini juga perlu untuk melakukan tambahan kekuatan gitu ya. Tapi mereka harus melakukan penjualan untuk bisa melakukan pembelian gitu ya. Nah, ini disinilah makanya mulai muncul untuk Vlahovic yang dijual. Dan di mana tadi saya salah gitu kan, bahwa saya pikir ini eh, Vlahovic ini cinta dengan Juventus, ternyata masalahnya ada di masalah gaji gitu ya. Dan ya kalau kita lihat di sini sebentar ya, ini kita lihat di gajinya Vlahovic ya. Gajinya ini per pekan 352.000 loh. Tinggi banget ini gajinya ya Vlahovic ya. Dan ini karena masalah gaji ini, Juventus ini saat ini sedang melakukan negosiasi kontrak dengan Vlahovic untuk menurunkan gajinya gitu ya. Jadi untuk nurunin gajinya Vlahovic karena dinilai output goal dia dengan gaji dia ini nggak sepadan lah gitu ya, dengan kondisi dia ini saat ini di Juventus. Juventus merasa nggak sepadan gitu, dan mereka ingin menurunkan gajinya, ya Vlahovicnya nggak mau gitu kan, dan kontrak ini akan berakhir di 2026. Kontraknya Vlahovic ini akan habis di 2026. Ya ini makanya dengan kondisi mereka butuh pemain saat ini gitu kan, ya Vlahovic ini mungkin adalah salah satu aset yang bisa mereka jual sekarang gitu kan. Dan saat ini juga mereka sedang menegosiasikan ya, jadi pada saat saya merekam ini yang saya dengar ini lagi menegosiasikan Kolo Muani ya dari PSG untuk peminjaman gitu. Dan ini mungkin ya akan menjadi satu tanda tanya lagi kan, dengan apakah Vlahovic ini masih dipakai gitu di Juventus. Kabarnya justru pelatihnya yang sekarang ya, Thiago Motta ya kalau nggak salah ya, itu merasa bahwa kayaknya ini nggak cocok dengan sistemnya dia Vlahovic ini gitu. Jadi saya rasa kalau Arsenal nge-push gitu kan, ya di kisaran 60 sampai 80 juta pound sterling kayaknya bisa dapat lah Dusan Vlahovic ini gitu ya. Tapi tadi sekali lagi ini menjadi satu masalah kalau kita lihat adalah di gajinya gitu. Ini kan yang menjadi problem juga dengan siapa kemarin itu, Nico Williams ya. Nico Williams ini juga kan masalah gajinya menjadi satu masalah
karena dia minta tinggi, menurut saya bahkan mungkin daripada Vlahovic kalau memang masalah gajinya di angka segini. Saya lebih prefer mending ambil Nico Williams aja sekalian gitu ya. Dimana lebih multi posisi dibanding Vlahovic gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat gaji dan nilai transfernya ya, jadi sekali lagi kayaknya kenapa nggak Nico Williams aja sekalian lah, dengan angka gaji dan nilai transfernya gitu. Nah, ini menurut saya juga akan menjadi satu apa ya, satu penghalang lah bagi Arsenal kalau kita ngelihat gajinya Vlahovic gitu kan. Dan kalau kita baca dari David Ornstein ya, ini dari David Ornstein, yang membagikan informasi yang dia dapat tentang Arsenal mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventusnya. Kita langsung bawah aja ya ini ya. Unlikely. Jadi Arsenal unlikely to sign Dusan Vlahovic in January transfer window. Arsenal kemungkinannya kecil untuk mendatangkan Dusan Vlahovic di jendela transfer Januari ini. Ya, dari David Ornstein ini kan ini bukan dari David Ornstein ya, yang bahwa minggu lalu ini ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Arsenal ini melakukan penawaran untuk meminjam Vlahovic. Ini bukan dari David Ornstein ya kalau untuk masalah peminjaman ini. Yang kayaknya ini kalau melihat perkembangan berita yang terjadi sekarang, ini kayaknya beritanya hoax gitu ya untuk peminjaman Vlahovic ini. Nah, ini dari David Ornstein yang mengatakan kalau mereka ini maksudnya Arsenal ya, ingin mendatangkan seseorang secara permanen, ini akan dilakukan dengan melihat kecocokan dari segi finansial. Kita mendengar nama seperti Dusan Vlahovic dari Juventus, penyidikan awal saya ini memperlihatkan pada saya bahwa hal ini kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Jadi untuk Vlahovic dari Juventus ke Arsenal ini kemungkinannya sangat kecil. Benjamin Sesko, target jangka panjang berikutnya ini juga kemungkinannya kecil untuk datang di jendela transfer Januari. Jangan pernah bilang tidak bisa terjadi, tapi kemungkinannya kalaupun terjadi ya ini adalah di jendela transfer musim panas. Kalau ini maksudnya Benjamin Sesko ya akan meninggalkan RB Leipzig. Jadi untuk Vlahovic ini kemungkinannya kecil. Saya nggak tahu nih alasannya, nggak disebutkan ya kalau Vlahovic alasannya apa, kenapa di kemungkinannya kecil. Untuk Benjamin Sesko lebih dikatakan lebih akan mungkin terjadi di jendela transfer musim panas gitu ya. Karena ini kalau saya baca di pemberitaan yang lain, ini Sesko ada yang mengatakan bahwa Sesko ini ingin menyelesaikan musim ini bersama RB Leipzig dulu. Jadi ingin menyelesaikan musim ini dulu gitu ya. Ya tadi dari menurut Ornstein ini bukan hal yang mustahil terjadi, tapi kemungkinannya kecil gitu untuk Vlahovic dan Sesko. Ya ini jadi teman-teman kondisinya ya, dari saya penghalangnya menurut saya kalau saya lihat ini adalah di gajinya Vlahovic yang gede banget ya. Ini jadi kalau dari saya bukan dari masalah harga transfer ya, tapi lebih ke gaji gitu. Nah, masalah berikutnya juga ini kenapa saya tuliskan ini di bawah, Vlahovic ini pilihan tepat atau panic buying gitu ya. Kayaknya juga dari sisi Arteta ini lebih prefer, bukan lebih memilih ya, lebih kalau bisa dapat gitu ya. Arteta ini kayaknya lebih prefer Alexander Isak gitu ya, yang bisa dibilang ini sebenarnya ya bukan salah satu ya, mungkin adalah striker terbaik di Eropa saat ini, Alexander Isak gitu kan. Problemnya adalah Newcastle juga kalau untuk masalah Alexander Isak ini kontraknya masih sampai 2028, jadi kontraknya masih jangka panjang
di mana mereka bisa meminta nilai transfer yang sangat tinggi gitu kan, dengan kondisi Isak sebagai striker yang keren banget gitu ya musim ini, plus kontrak yang masih panjang di Newcastle. Jadi ini satu hal yang menurut saya masih menjadi kesulitan juga bagi Arsenal untuk mendatangkan. eh ada yang saya baca bahwa kalau kita mendatangkan Vlahovic sekarang gitu ya, ini akan menutup jalan bagi transfer Alexander Isak gitu. Jadi kalau kita datangkan Vlahovic sekarang, sudah pasti Alexander Isak ini tidak akan dibeli oleh Arsenal. Ya dalam jangka waktu dekat lah, mungkin 2-3 tahun ke depan ya udah pasti nggak bakal bisa dibeli oleh Arsenal kalau kita mendatangkan Vlahovic gitu ya. Jadi prefer mana nih, Vlahovic atau eh, Alexander Isak? Kalau kita lihat dari nilai transfer dan gaji ya, menurut saya sih ya nggak masalah sih ya. Ini kalau kita lihat Isak ini gajinya, Alexander Isak ini gajinya 120.000 pound per pekan ya. Lebih kecil kan, setengahnya lebih, bahkan bukan setengahnya, kayaknya sepertiganya ya. Sepertiganya gajinya Vlahovic. Tapi kan kalau kita lihat dari transfer fee-nya ya, ya sama aja bohong gitu kan. Dengan transfer fee-nya ya jadi lebih mahal Isak tetepan dibanding dengan Vlahovic. Jadi kalau kita lihat dari segi gaji dan nilai transfer, menurut saya sih sama aja ya antara Vlahovic atau Isak. Justru Isak tadi, sekali lagi, Isak malah justru menurut saya lebih mahal. Cuman problemnya kan adalah ketersediaan gitu kan. Vlahovic ini tersedia saat ini, Isak belum tentu tersedia gitu kan. Bahkan musim depan pun belum tentu mau dilepas oleh Newcastle gitu. Walaupun kondisinya bagaimanapun, bisa jadi belum tentu Newcastle mau lepas musim depan. Jadi ini satu hal yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan. Ya mau nungguin Isak sampai kapan gitu kan? Apakah lebih mending kita beli pemain sekarang yang ada, atau memang menunggu pemain yang ya kalau kita bisa dapatkan Alexander Isak, ini menurut saya akan menaikkan level Arsenal jauh lebih tinggi ya dibandingkan kalau kita mendatangkan Vlahovic. Tapi kondisinya kan saat ini pemain kita banyak yang cedera ya, dan ini adalah pemain yang lagi step up gitu loh. Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri ya, ini pemain-pemain yang menurut saya lagi step up, kok malah cedera. Apalagi Gabriel Jesus ini yang saya amat sangat sayangkan, sudah menemukan performanya lagi ya, sudah mulai menemukan performanya lagi, malah cedera ACL gitu kan. Dan cedera ACL ini bisa jadi cedera yang mematikan karir Jesus, bisa jadi gitu. Banyak ACL ini adalah career ending injury, ini bisa jadi ya, punya potensi sebagai cedera yang menutup karir seorang pemain gitu loh. Jadi kita juga nggak tahu setelah cedera ACL ini apakah Gabriel Jesus bisa bermain lagi gitu kan, apakah levelnya masih bisa di level yang dibutuhkan oleh Arsenal gitu. Kita nggak tahu gitu, dan ini menjadi satu kekhawatiran gitu kan. Jadi ya ini apakah Vlahovic orang yang tepat gitu kan untuk kita beli sekarang? Saya lemparkan kepada teman-teman aja nih, menurut kalian gimana gitu ya. Apakah kalian setuju Vlahovic ini pembelian yang tepat atau panic buying gitu? Nah ini ya pasti ini menurut saya akan menjadi satu pertimbangan, karena kalau kita lihat dari nilai gaji juga ya, kita perlu lihat juga bahwa musim depan kita butuh mengisi juga beberapa posisi lain gitu loh. Yang pasti midfield ya, yang dikabarkan kita berhasil mendatangkan Martin Zubimendi musim depan. Kalau benar kita bisa mendatangkan Martin Zubimendi, berarti musim depan kita midfield kita ini ada Merino, Rice, Odegaard, Ethan Nwaneri, dan Zubimendi. Kalau memang benar tadi Zubimendi datang, dan 5 orang ini menurut saya paling nggak butuh tambahan 2 orang lagi lah gitu ya midfield itu.
Apakah ada yang bisa dinaikkan dari akademi ya, kita nggak tahu juga. Lalu di depan ya kita udah pasti akan kehilangan Raheem Sterling. Sterling ini dengan performa dia sekarang saya rasa nggak bakal diperpanjang lah kontrak oleh Arsenal untuk peminjamannya, atau bahkan dipermanenkan. Menurut saya kayaknya nggak akan dilakukan oleh Arsenal. Jadi kita pasti akan kehilangan Sterling. Lalu Trossard yang sampai saat ini juga negosiasi kontraknya belum beres. Jadi kalau sampai akhir musim ini Trossard tidak mau berkomitmen terhadap Arsenal, saya rasa dia akan dijual di jendela transfer musim depan. Jadi kita kemungkinan besar akan kehilangan eh, Sterling dan Trossard gitu. Jadi ini menurut saya juga perlu diisi 2 orang lagi nih forward kita gitu kan, penyerang sayapnya. Jadi eh dengan gaji Vlahovic gitu ya, apakah nanti bisa menutup pemain-pemain lain untuk didatangkan untuk posisi-posisi ini gitu kan. Jadi ini menjadi satu tanda tanya gitu kan. Menurut saya menjadi bukan tanda tanya lah, dilema gitu. Yang tersedia ini Vlahovic gajinya gede gitu. Eh, apakah bisa kita datangkan? Apakah cocok kita datangkan? Kalau dari saya tadi kan memang tadi ada berita hoax ya bahwa Arsenal melakukan penawaran peminjaman. Tapi mungkin menurut saya kalau saat ini kita pinjam Vlahovic juga mungkin bukan hal yang jelek ya. Menurut saya boleh juga lah kita pinjam kalau memang nggak kepake di Juventus misalkan gitu ya. Jadi kalau memang di Juventus nggak kepake ya kita pinjam, kalau memang dikasih ya menurut saya boleh juga sambil kita coba kan performanya gimana. Kalau memang bagus ya udah nanti kita permanenkan dengan gajinya ya boleh juga gitu ya. Tinggal ya kita lihat dulu lah ini bagaimana. Cuman dari saya ini akan menjadi satu dilema secara finansial. Menurut saya dilemanya adalah secara finansial karena ini gajinya tinggi banget, gila 350. Kalau saya pribadi ya mending Nico Williams aja lah, udah pasti rilis clause-nya 50 juta. Minta gajinya kalau nggak salah dia minta di 200.000 pound sterling per pekan. Gaji yang sangat tinggi untuk pemain muda, tapi menurut saya ya kalau daripada keluar uang segitu Vlahovic, Nico Williams menurut saya lebih lebih worth it ya. Ini kalau saya pribadi untuk penyerang sayap dan lebih multi posisi, lebih cocok dengan skemanya Arteta menurut saya gitu. Ya, itu ya. Jadi, oh ya satu lagi mungkin Vlahovic yang menurut saya agak kurang srek ini adalah bagaimana dia untuk pertahanan ini juga agak kurang untuk bisa membantu gitu loh untuk track back pada saat terjadi bola diambil oleh lawan dan melakukan serangan balik. Itu ya satu lagi yang menurut saya juga kayaknya agak kurang dari Vlahovic gitu. Ya inilah teman-teman, jadi ini perkembangannya untuk Vlahovic ya saat ini. Tadi pemberitaan dari David Ornstein kayaknya bukan tidak mungkin, kemungkinannya kecil untuk mendatangkan di jendela transfer musim dingin ini. Dan ya secara keuangan tadi juga kayaknya tidak masuk dalam profilnya Arsenal gitu. Ya ini tadi yang bentar di sini ya. Ini biar nggak salah paham teman-teman. Bentar mana ini ya. Karena ini tadi dari David Ornstein, ini kan dia mengatakan ya kalau mereka akan mendatangkan seseorang secara permanen harus masuk akal atau harus cocok dari segi finansial bagi Arsenal gitu ya. Jadi kemungkinan besar ini Vlahovic kalau dari saya ini kayaknya nggak masuk profil Arsenal dari segi finansial ya kalau kita lihat kondisinya gitu. Bagaimana dari teman-teman pendapatnya? Silahkan ya tulis sekali lagi di kolom komentar pendapat teman-teman ini tentang pemberitaan David Ornstein, tentang perkembangan di Juventus, masalah gajinya Vlahovic. Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah
kasih pendapat. Ya, saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh yuk dibantu subscribe-nya dan dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.